di abad ini, tentunya dengan tetap di frekuensi yang sama, yaitu bisnis online. Bagaimana kabarnya hari-hari ini anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, sehat Pak. Luar biasa, mantap ya? Mantap. Mantap Pak. Untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, dimohonkan kepada Setio untuk memimpin doa. Silakan Setio pimpin doanya. Baik, terima kasih Pak. Ya teman-teman, ayo kita mulai hari ini, di siang ini, meskipun kita di siang hari ini sangat luar biasa gitu ya, di Bogor itu panas. Mari kita berdoa menurut agama berserta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Setio. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, coba saya cek dulu kehadirannya. Bapak cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Ahmad Farhan. Hadir Pak. Aida Ulfa. Hadir Pak. Oke, Nandang Hermawan. Hadir Pak. Setiadi. Neni. Hadir Pak. Herista. Hadir. Masya Allah senyumnya manis banget. Siti Nurhasana. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semuanya untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Saya belum di absen Pak. Oh maaf ya Allah. Saya juga belum Bapak. Maaf Bapak lupa. Siti Nur Aisyah. Hadir Pak. Puspo Dewi. Udah Bapak. Hadir. Oke, siap. Kita lanjutkan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, saya pengen cek dulu fokus ini, konsentrasinya. Oke, boleh ya? Boleh. Boleh Bapak cek? Pak. Boleh Pak. Oke, baik. Jadi dengarkan cerita Bapak. Jadi tolong dengarkan cerita Bapak secara seksama untuk tes seberapa tingkat konsentrasi kalian pada siang hari ini. Jadi seperti ini. Ada tiga orang sahabat memiliki hobi mendaki gunung. Sudah berbagai macam jenis gunung mereka daki. Namun suatu hari, ketiga sahabat ini berada di situasi yang naas atau apes, kurang beruntung. Di tengah keasikan dan keriangan mereka mendaki perbukitan untuk menuju puncak sebuah gunung, ketiga sahabat yang bernama Sikuma, Sikumi, dan Sikumu ini bertemu dengan segerombolan serigala yang kelaparan. Melihat ketiga sahabat itu mendekat ke arah serigala tadi, serigala langsung beringas, mengejar ke arah ketiga sahabat. Respect, mereka lari dan kemudian memanjat pohon. Namun sayang, ketika saat tiba di atas pohon, Sikuma dan Sikumi tidak melihat Sikumu. Nah, kata Sikumu, mana Sikumu? Yo, menurut kalian, mana Sikumu? Dimakan. Berada di mana Sikumu? Dicerita. Ngumpet Pak. Di tangan Pak, di tangan. Oke, benar Rista. Luar biasa. Berarti Sikumu ada di sini. Ada di sini siku kita masing-masing. Sikumu di mana Sikumu? Hadiahnya mana Pak? Hadiahnya. Bingung saya Pak. Oh Siku.
Hadiahnya Semua Pak. ya semua di sini Pak di tangan saya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar apa? Membahas apa? Kita find out. Kita temukan dulu. Bapak share dulu ya. Oke, mohon maaf, laptop Bapak agak lemot sesuai dengan usianya paling. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Terlihat Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya menerapkan pembuatan akun media sosial. Oke, namun sebelumnya kita perhatikan dulu, kita amatin dulu apa sih kompetisi dasar yang harus kita kuasai. Itu untuk pengetahuannya, di sini kita akan menerapkan pembuatan akun media sosial, sementara keterampilannya kita akan membuat akun media sosial. Sedangkan untuk 7A indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yang pertama menemukan pengertian media sosial, yang kedua menguraikan pengertian media sosial, yang ketiga menganalisis jenis-jenis media sosial, yang keempat menganalisis dampak media sosial, dan yang kelima itu menyimpulkan perbedaan website dengan media sosial. Sementara untuk keterampilannya, itu yang pertama kita akan membuat akun media sosial, dan yang kedua kita akan membuat fanpage media sosial. Khusus untuk hari ini, kita hanya akan sampai kepada pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial, dan dampak media sosial, serta membuat salah satu akun media sosial nanti. Berikutnya, tujuannya diharapkan setelah proses pembelajaran kita selesai, nanti kalian itu bisa menemukan pengertian media sosial dengan teliti, menguraikan pengertian media sosial dengan cermat, menganalisis jenis-jenis media sosial dengan teliti, menganalisis dampak dari media sosial dengan seksama, menyimpulkan perbedaan website dengan media sosial dengan tepat. Berikutnya kita akan membuat atau kalian bisa membuat akun media sosial berdasarkan panduan dari modul ajar. Dan yang ketujuh, kalian mampu atau bisa membuat fanpage media sosial sesuai panduan di modul ajar. Oke, sementara manfaat dari hasil pembelajaran kita ini nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti depan anak-anak setelah pulang sekolah atau setelah kita bisa memiliki akun media sosial, itu yang pertama itu kita bisa menghubungi keluarga kita yang lokasinya jauh atau berbeda wilayah, misalnya di beda negara atau beda pulau, beda provinsi. Itu salah satu manfaatnya. Berikutnya juga kita dengan media sosial juga kita bisa mempromosikan usaha yang kita miliki. Adakah di antara kalian yang sudah memiliki usaha? Saya sudah Pak. Usaha apa itu? Jualan pulsa Pak. Alhamdulillah, keren banget, masih muda sudah mulai berbisnis. Oke, lanjut ya. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran ke inti kegiatan kita pada siang hari ini, saya berharap saya mintakan kepada kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bentuk. Yang kelompok satu itu ada Nandang Hermawan, yang kedua Setiadi, yang ketiga Siti Nur Hasanah, yang keempat Aida Ulfa, yang kelima Erista. Sementara untuk di kelompok kedua Ahmad Farhan, yang kedua Setio, yang ketiga Neni, yang keempat Siti Nur Asia, dan yang terakhir Marini. Oke, sudah berkumpul semua ya? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah Pak. Tantangan pertama kita pada siang hari ini. Yuk kita amati gambar.
Nah, dari gambar itu, apa itu media sosial? Dan apa saja jenis-jenis dari media sosial? Ayo, siapa yang mau mencoba? Oke, saya tunjuk aja ya. Misalnya, Aida Ulfa. Menurut pemahaman Aida Ulfa itu, media sosial apa sih? Baik, media sosial itu media yang dilakukan untuk bersosialisasi atau berkomunikasi, itu Pak. Wah, hebat, keren. Selanjutnya satu lagi, ini Neni. Dari gambar itu, jenis-jenis media sosial itu apa saja sih? Halo Neni. Oh, mungkin lagi ke kamar mandi apa bermasalah jaringannya ya? Nggak boleh. Setio. Apa Setio jenis-jenis media sosial yang terlihat dari Jenis media gambar? sosial banyak Pak. Ada yang untuk hiburan, mungkin dari sisi Instagram, Twitter, mungkin untuk bekerja. Oke, terima kasih. Keren, sangat keren. Oke, untuk membuang rasa penasaran kita bersama, yuk kita amati apa sih itu media sosial. Nah, ini pengertian dari tokoh atau ahli yang media sosial adalah perpaduan sosiologi dan teknologi yang mengubah monolog menjadi dialog dan demokratisasi informasi yang mengubah orang-orang dari membaca konten menjadi penerbit konten. Jadi media sosial itu wadah atau tempat bagi kita untuk berinteraksi dengan orang sekitar, boleh keluarga, sahabat, atau teman baru dengan memanfaatkan jaringan teknologi khususnya internet. Nah, dulu internet itu kita sebagai penikmat itu hanya sebatas membaca atau menonton. Nah, sementara dengan adanya media sosial saat ini kita tidak cuma hanya bisa menonton atau membaca, namun kita juga bisa menyajikan konten atau video ataupun tulisan yang bisa kita postingkan di akun media sosial. Oke. Berikutnya kita amati video. Oke, mohon maaf ini mungkin sinyalnya agak terganggu. Tunggu masih loading. Waduh. Ya. Oke, ini akan kita lihat pengertian jenis dan dampak media sosial. Mari kita tonton, kita cek apa sih isinya. Suaranya terdengar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tugas dibagikan melalui aplikasi yang bernama WhatsApp, YouTube, ataupun aplikasi lain yang dengan media sosial itu sendiri. Apa dampak positif dan negatif menggunakan media sosial, serta bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik? Video, materi, partisipasi, perbaiki, dan menciptakan isi blog, media sosial, forum, dan dunia virtual. Jenis-jenis media sosial, pertama layanan blog seperti WordPress dan Blogspot, layanan jejaring sosial seperti WhatsApp dan Facebook, layanan blog mikro seperti Twitter, layanan berbagi media seperti YouTube dan Instagram, layanan forum seperti Kaskus dan Quora, serta layanan kolaborasi seperti Wikipedia. Dan sosial, media pertukaran data, serta sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun dampak negatif media sosial yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar di dunia nyata,
Tertinggal tentu hanya bahasa formal karena penggunanya sering menggunakan bahasa informal, mengurangi kinerja karyawan, pelajar, maupun mahasiswa saat sedang melakukan pekerjaannya, berkurangnya privasi pribadi, munculnya kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan cybercrime, serta mudahnya penyebaran gambar-gambar atau video yang kurang baik seperti pornografi. Oke. Itu adalah pengertian, jenis, dan dampak media sosial. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada dulu yang kita perhatikan. Ada beberapa pertanyaan. Loh, Bapak, skip dulu. Ini terkendala jaringan. Mohon maaf. Nah, dari video tadi, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, ayo, siapa nih yang mau mencoba itu untuk mengulas kembali? Apa itu media sosial? Apa saja jenis-jenis dari media sosial? Apa dampak positif dengan adanya media sosial? Dan apa juga dampak negatifnya dari media sosial? Berdasarkan dari tayangan video tadi ya. Oke. Saya mintakan saja ya, karena ini saya full screen jadi tidak terlihat audiensnya. Silakan, Farhan. Apa itu media sosial? Baik Pak, media sosial itu adalah suatu wadah internet yang memang bisa dijadikan sebagai tempat komunikasi satu sama lain Pak. Oke, cakep. Luar biasa, Farhan. Terima kasih Pak. Oke sih. Setiadi. Apa sih jenis-jenis dari media sosial yang tadi dari video? Oke, kasih tepuk tangan Pak Setia buat Setiadi. Untuk berikutnya, Iresta dari video tadi, apa sih dampak positifnya dari media sosial? Banyak teman, Pak. Banyak teman, apalagi? Buat berbisnis, promosi. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya ini Bu Marini. Si Marini, ada Marini? Siap, Pak. Ada, Bapak. Oke. Apa dampak negatif dari adanya media sosial ya, berdasarkan video ya? Kalau dampak negatifnya menurut di video itu media sosial dapat menyebabkan kita mudah terpapar konten negatif, terpapar hoax atau lebih parahnya lagi dapat mengganggu kejiwaan dan mental Pak karena keseringan lihat medsos begitu Pak. Oke, mantap sekali jawabannya. Oke. Itu adalah pengertian, jenis, dan dampak dari media sosial. Jadi kalau dari pengertian tadi kan, itu adalah wadah atau tempat kita untuk berinteraksi dengan memanfaatkan jaringan internet. Sementara kalau untuk jenis-jenisnya itu ada yang bersifat jejaring sosial, artinya tempat kita untuk berhubungan dengan sesama atau berinteraksi. Itu contohnya itu adalah Facebook, WA, ada juga yang jenisnya bersifat blog, contohnya Blogspot atau WordPress, dan yang ketiga juga dia berupa microblog, contohnya itu adalah Twitter, dan ada juga media untuk sharing alias berbagi, bisa berbagi video, foto, atau mungkin juga lagu, itu bisa lewat YouTube dan Instagram itu contohnya. Nah ini kita akan memasuki ke tahap inti dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu kita akan melihat cara membuat akun Instagram. Setelah selesai menonton video ini, saya mintakan kepada kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat
mencoba membuat akun Instagram. Mohon maaf ini terkendala jaringan. Ini kita tunggukan supaya videonya siap untuk mutar. Halo, YouTube-nya kok belum jalan? Ayo dong, sinyal bersahabat. Oke, Bapak stop dulu. Kita coba manual aja kalau tidak bisa. Ini. Coba play. Oke, sedang proses. Sabar menunggu ya. Oke, di sini tempat Bapak lagi barusan aja masih gerimis habis hujan. Makanya sinyalnya agak terganggu. Loading. Yuk kita berdoa bersama-sama semoga sinyalnya segera membaik. Amin. Nah, Amin, Pak. akhirnya bisa diputar. Oke, ini adalah video tutorial bagaimana cara membuat akun Instagram. Tutorial cara membuat akun Instagram baru di Android. Nah, buat teman yang ingin tahu caranya, bagaimana cara membuat akun baru Instagram, bisa simak video kali ini sampai selesai ya. Langsung saja teman kita pakaikan ke tutorial. Nah, di sini langkah pertama, teman bisa install terlebih dahulu ya aplikasi Instagram di HP-nya. Bila teman bisa pilih saja tombol yang atas benar ya teman untuk alamat domainnya. Setelah kita masukkan, nah di sini sudah ada ya kodenya yang kita ini. Nah selanjutnya, nah di sini ada kode. Pilih lagi selanjutnya, kita klik selanjutnya. Di sini saya akan gunakan tutorial akun saya. Itulah tadi video tentang cara membuat akun Instagram. Nah, sekarang tugas kalian bersama kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung dengan ini, dengan berdiskusi dengan kelompoknya untuk memulai pembuatan akun Instagram. Oke, hal-hal yang harus kalian punya atau miliki, yang pertama itu adalah handphone. Kemudian handphonenya itu pastikan terkoneksi ke internet alias ada kuotanya, dan ada nomor handphone atau akun email yang aktif. Terus kerjakan bersama dengan sekelompoknya. Waktu mengerjakannya itu selama 30 menit dan tuliskan setiap langkah-langkah yang dilewati dalam laporan LKPD. Setelah selesai, nanti ada waktu kalian untuk mempresentasikannya. Monggo, silakan dikerjakan bersama-sama dengan tim kelompoknya atau teman kelompoknya. Siap, Pak. Oke, bagaimana Farhan? Ada kesulitan dalam pembuatannya? Belum, Pak. Dandang, ada kesulitan? Neni, ada kendala yang dihadapi dalam saat buat Instagram? Iya, Pak, saya ada kendala nih, biasa internetnya. Oh, Jaringannya, Pak. apa perlu tethering dengan Bapak? Boleh ya? Oke. Rista gimana? Aman? Hai Arista. Lagi kamar mandi. Oh iya. Kalau Siti Nura Asia gimana? Aman? Aman, Pak. Alhamdulillah. Marini gimana Marini? Aman? Insya Allah aman, Pak. Setio? Gimana dengan Setio? Aman, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Oh, boleh. Jadi mau ditanya, Pak. Silakan. Setiadi apa? Kesulitannya gimana? Oh, apa perlu Bapak pinjamin?
Oh, HP kentang. Bisa dibuat stick itu. Habis itu dijual kan lumayan mahal sekarang. Apalagi kalau di KFC itu. Cuman satu genggaman itu harganya bisa sampai 70.000 atau 60.000. Kan luar biasa mahal. Apa boleh Bapak pinjamin handphone Bapak, Setiadi? Enggak. Lanjutkan, tunggu dilanjutkan lagi pekerjaannya. Oke, time up. Terima kasih. Silakan dipersiapkan waktunya untuk presentasi. Nah, namun ya sebelum melakukan presentasi, ini ada sedikit permainan yang sempat viral di akun TikTok dan yang lainnya. Monggo, yuk masing-masing tirukan Bapak ya. Ini kalau nggak tepat, ini bisa nyangkut. Kalau salah tekniknya, ada yang nyangkut. Oke, perhatiin. Seperti ini, tarik. Oke, ayo. Nah, itu hari ini nyangkut kan? Coba perhatiin. Gak bisa, Pak. Oke, gimana sih? Coba. Ayo. Ayo, dicoba. Oke, perhatiin. Disilang, gini. Tarik. Kemarin ini gimana? Pak, saya bingung, Pak. Itu. Ayo, ini permainan otak kiri dan otak kanan, katanya seperti itu. Taruh, sebenarnya tangannya nggak dipindah, hanya posisinya aja seperti ini. Yang tangan kanan tetap ditaruh di hidung bagian kanan, tangan kirinya tetap ditaruh di bagian kiri. Oke, terima kasih. Nah, untuk presentasi saya mintakan kelompok 1. Silakan ketua kelompoknya Nandang Hermawan untuk presentasi. Baik Pak, saya Pak. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nandang Hermawan. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu membuat akun Instagram. Yang pertama yang harus disiapkan atau kelompok kami persiapkan itu adalah mendownload dan install aplikasi Instagram dari Play Store di HP. Kemudian klik buat akun dengan email atau nomor telepon. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua pilihan, yaitu bisa menggunakan email atau nomor telepon. Berikutnya kita memasukkan email atau nomor telepon yang sudah kita pilih. Jadi tinggal dimasukkan aja, mau pakai yang mana, mau pakai email atau yang telepon. Terus nanti setelah kita mengklik selanjutnya, nanti ada kode yang dikirim dari pihak Instagramnya ke nomor telepon kita atau ke email kita. Terus kita masukkan kodenya, kode OTP-nya dimasukkan. Setelah itu kita masukin nama dan kata sandi supaya hanya kita yang bisa mengakses IG tersebut. Terus masukkan juga data diri seperti tanggal lahir. Selanjutnya klik daftar. Setelah itu sudah terdaftar, kita
tambahkan foto profil kita dan udah jadi Instagramnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Ada yang mau menanggapi, silakan. Satu pertanyaan aja ya, silakan. Ya, Pak. Saya Pak. Oke, silakan Neni. Buat Nandang gimana ya kalau misalnya kita tuh udah buat akun tuh, nah tiba-tiba kita itu lupa tuh sama passwordnya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Baik itu ke Pak Kari maupun ke Nandang. Boleh Pak jawab. Terima kasih. Ya, baik. Biasanya kalau misalkan kita lupa password atau email atau apa gitu ya, di situ ada bantuannya, misalkan reset password, masukkan email. Kalau pakai nomor HP berarti nanti kita lupa password, masukkan nomor HP-nya, nanti dari sana kita akan dikirim password baru untuk untuk bisa login kembali. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Pak Guru biar lebih jelas. Oke, jadi Bapak jelaskan. Nah, untuk kendala lupa kata sandi itu memang sering ya kalau kita punya akun media sosial itu. Nah, untuk memperbaikinya itu kita klik itu lupa sandi. Nanti kita akan dikasih pilihan untuk memasukkan sandi yang kita ingat. Dan di situ juga kita akan disuruh untuk memberikan opsi sandi baru. Kemudian itu akan dikonfirmasi baik lewat email ataupun nomor handphone kita. Nanti benar kata Nandang, akan ada kode verifikasi yang dikirim ke email sama atau nomor handphone kita. Kita masukkan kodenya dan selesai. Kata sandi sudah diperbaharui. Oke, terima kasih Nandang untuk presentasinya. Baik Pak, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sudah memasuki penghujung pertemuan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Suaranya Pak termute. Oke, silakan untuk mengajukan diri atau Bapak pilih untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita. Oke, coba Setiadi disimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi di Jurama banyak yang kita bisa lakukan. Jadi setiap masyarakat mereka ini kan mereka cuma di sini. Nanti kan dia tarik rekam bisa diupload dan publikasikan. Harus nyebut gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Setiadi. Tepuk tangan untuk Setiadi. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama itu, media sosial merupakan wadah atau tempat kita untuk menjalin interaksi dengan orang lain dengan memanfaatkan jaringan internet. Jenis media sosial antara lain jejaring sosial, blog, microblog, dan media sharing. Yang ketiga, dampak positif dari media sosial itu antara lain itu memperluas pertemanan dan sarana promosi bisnis atau usaha kita. Yang keempat, akun media sosial juga memiliki dampak negatif. Yang pertama itu kita kurang ada privasi. Jadi nggak ada lagi rahasia kita itu. Apalagi kita kalau yang dikit-dikit galau buat status, ya, lagi putusan sama pacarnya buat status, lagi bermasalah sulit mengerjakan PR
buat status. Jadi nggak ada lagi itu rahasia kita itu. Udah terumbar semua apa kita ini, diri-diri kita ini di media sosial. Berikutnya juga di media sosial juga itu banyak sekali informasi-informasi yang kurang baik. Bisa dia di situ mengandung unsur pornografi, kekerasan, sara ataupun bullying juga ada di situ. Terus salah satu bentuk media sosial yang tadi sudah kita praktekkan membuat secara bersama-sama itu adalah Instagram. Dan syarat untuk membuat Instagram itu kita perlu memiliki nomor handphone dan alamat email yang aktif. Nah, karena sekarang kalian sudah memiliki media sosial, Bapak mohon, Bapak pesankan kepada kalian untuk lebih bijaksana dalam bermain media sosial. Karena apabila kita tidak bijaksana, itu kita bisa terkena undang-undang ITE. Tuh, undang-undang transaksi dan informasi teknologi itu kan ada undang-undang, ada aturan mainnya di situ. Kalau kita misalkan salah posting, katakanlah kita menyudutkan atau mencemarkan nama baik suatu perusahaan atau kelompok, itu kita bisa terjerat sanksi berupa hukuman dan juga denda. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan Bapak ingatkan juga di LKVD itu ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah dan akan kita bahas itu di pertemuan berikutnya, yaitu pada hari Selasa minggu depan. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah, monggo Pak Setio silakan dipimpin kembali doanya. Baik, terima kasih Pak Karim atas kepercayaan kepada saya lagi untuk menutup majelis ini. Tanpa menghabiskan waktu, mari kita berdoa untuk menutup majelis ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Setio. Baik, cukup untuk hari ini. Thank you for your attention. Have a nice day. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Karim. Penuh persiapan kayaknya. Jadi kemarin menolak belum siap teh, hari ini akhirnya persiapannya Bapak Ibu. Baik, langsung Pak Observer siapa? Bu Nur.